Summa qal, kemudian beliau bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi qita'i minad dunya, apabila dia hendak meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, menuju kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihim malaikatun minas samai bidul wujuh, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah yang putih berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali di majelis yang mulia ini, maka melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh seseorang sebelum meninggalnya, di mana dia akan menghadapi satu cobaan yang sangat berat, khususnya mereka orang-orang beriman. Bagaimana dia akan menghadapi godaan syaitan, ya. Bagaimana syaitan ingin menjerumuskan, bagaimana setan ingin memalingkan orang-orang beriman dari keyakinannya yang benar, dan bagaimana setan mengerahkan segala daya upayanya untuk menyesatkan anak keturunan Adam, sampai-sampai mereka para ulama pun tidak lepas, ya, dari bujuk rayu dan godaan daripada syaitan. Yang terakhir kita telah sampaikan bagaimana kisah kematian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang itu diceritakan oleh Abdullah anaknya, bagaimana setan datang, ya, menggoda Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal dalam kondisi semacam itu dia tetap waspada, merasa bahwa dirinya tidak selamat dari bujuk rayu syaitan, dari godaan syaitan, hatta amut. Kata dia, sampai aku meninggal. Dan ini merupakan satu ujian berat yang dihadapi oleh orang-orang beriman ketika saat-saat terakhir, karena sungguhnya innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu
tergantung di akhirnya. Maka setelah kita mengetahui hal itu, bagaimana kita senantiasa memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dan kita sudah sampaikan bagaimana yang disebut dengan fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, itu adalah saat-saat terakhir ketika seseorang hendak meninggal dunia. Dan ini merupakan satu ujian atau cobaan yang berat bagi seseorang. Hanya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari godaan-godaan syaitan itu. Maka kita lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan kematian, di mana seseorang tidak mengetahui kapan kematian itu akan tiba. Jangankan kita ya, mereka para nabi sekalipun mereka tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang, kapan kematian itu akan tiba dan di mana tempatnya. Mereka tidak mengetahui. Sebagaimana Nabi Adam ketika datang malaikat maut kepada beliau, di mana beliau menyangka bahwa umur beliau masih tersisa 40 tahun, yang dalilnya hadisnya telah kita sebutkan pada beberapa kesempatan yang lalu. Begitu juga dengan Nabi Musa, ketika malaikat mau datang untuk mencabut nyawanya, maka bagaimana Nabi Musa menampar malaikat maut sampai biji matanya keluar ya, karena dia tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah malaikat maut. Hal itu dilakukan oleh Nabi Musa, di mana dia menampar malaikat maut sampai biji matanya keluar dia, karena memang malaikat saat itu menjelma sebagai manusia, di mana sifat-sifat kemanusiaan itu melekat padanya. Begitu juga dengan Nabi Daud alaihissalam, bagaimana dia juga tidak mengetahui ketika kematian itu akan datang. Jadi malaikat Nabi Daud yang dia meninggal dalam usia 100 tahun ya, di mana Nabi bersabda, kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadidatun. Sesungguhnya Nabi Daud memiliki kecemburuan yang sangat besar. Jika dia keluar, dia menutup seluruh pintu
sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menemui keluarganya atau istrinya sampai dia pulang. Kemudian disebutkan di sana nanti bagaimana pada suatu hari ketika Nabi Daud pergi, kemudian istrinya mengamat-amati ruangan rumah, dan tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di tengah-tengah rumah. Dia pun kemudian bertanya kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut, dari mana lelaki itu masuk ke dalam rumah, padahal pintu rumah telah tertutup, telah dikunci. Demi Allah, Daud pasti akan marah. Maka setelah Nabi Daud datang dan menemukan laki-laki tersebut berdiri di tengah-tengah rumahnya, maka kemudian Nabi Daud pun bertanya kepadanya, siapa kamu? Maka laki-laki tadi menjawab, aku adalah orang yang tak pernah takut kepada raja, dan tidak ada yang bisa menghalangiku. Maka Daud pun berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Selamat datang dengan perintah Allah. Nah, ini keadaan mereka para nabi. Mereka tidak mengetahui bagaimana kematian datang kepada dirinya, di mana tempatnya, kapan waktunya. Mereka tidak mengetahuinya. Dan berkenaan dengan kematian yang menimpa kepada orang-orang beriman dan juga kepada mereka orang-orang kafir, kita telah sampaikan bagaimana mereka orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, mereka berangan-angan, mereka meminta kepada Tuhannya agar dikembalikan ke dunia. Akan tetapi bagaimana permintaan mereka itu tidak dihiraukan, sehingga dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan mereka orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Bagaimana dia minta untuk dihidupkan kembali, untuk melakukan amal-amal yang dulu mereka tinggalkan. Bagaimana orang-orang kafir minta agar ditunda kematiannya untuk bisa melakukan amal soleh, dan bagaimana permintaan orang kafir ini tidak didengar oleh orang-orang yang ada di sampingnya, orang-orang yang masih hidup, karena memang ini perkara gaib. Bagaimana ketika roh berbicara, ya, itu tidak terdengar sama sekali oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana mereka ingin bertobat, ya, di mana tobat mereka saat itu tidak ada artinya, sehingga Allah katakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an
walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi bagaimana tobatnya mereka itu tidak berguna, tidak berfaedah, karena nyawa sudah berada di kerongkongan. Dan keinginan tobat mereka seperti itu tidak didengar ya oleh orang-orang yang hidup, yang ada di sekelilingnya. Tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi angan-angan mereka. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang-orang muslimin. Law kanu muslimin. Dan Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, waqila al-muradu anna kulla kafirin yawaddu indah tidarihi allau kana mu'minan. Jadi Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, dikatakan maksud dari ayat ini bahwasanya setiap orang kafir ketika dalam kondisi ihtidor, saat-saat roh dicabut mau meninggal dunia, dia berangan-angan seandainya dahulu dia beriman. Ini kondisi mereka orang-orang kafir. Adapun kondisi mereka orang-orang beriman, ketika dia hendak meninggal dunia, maka bagaimana malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini keadaan mereka orang-orang beriman. Jadi bagaimana malaikat turun kepada mereka, dan bagaimana nanti mereka orang-orang beriman, mereka akan melihat malaikatnya menjelang kematiannya. Sehingga kalau di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yauma yarawna malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata hijram mahjura. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau menyebutkan ada dua tafsir ya mengenai makna yarawnal malaikata. Jadi mereka melihat malaikat. Yang pertama yaitu bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian. Menjelang kematian. Kemudian yang kedua bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Sehingga Ibnu Katsir katakan bal yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lahum wa dzalika yasduqu ala waqtil ihtidar khina tubashiruhumul malaikatu binnar wa ghadabil jabbar wa hadha bi khilafi halil mu'minina fi waqti ihtidarihim fa innahum yubassaruna bil khairat wa khusulil masarrat. Jadi Imam Ibnu Katsir katakan tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka, dan itu tepat ketika kejadian itu dipahami, yaitu pada waktu menjelang kematian. Pada saat malaikat memberi ancaman mereka dengan neraka dan murka Allah. Ini bagi orang-orang kafir. Dan ini berbeda kata Ibnu Katsir dengan kondisi orang-orang mukmin, orang-orang beriman ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan juga mendapatkan kesenangan. Ini bagaimana orang yang mau meninggal itu bisa melihat malaikat saat dia mau meninggal. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat yang kedua, yaitu ketika di hari kiamat. Wa qala akharun balil muradu biqaulihi yauma yarawnal malaikah, yakni yaumal qiyamah. Qalahu Mujahid wa Dhahak wa ghairuhuma. Sementara ulama lain mengatakan bahwa maksud ayat mereka melihat malaikat adalah pada hari kiamat. Dan ini adalah pendapat Mujahid, Ad-Dhahak dan yang lain. Kemudian beliau berkomentar, wala munafata baina hada wa baina ma taqaddama. Fa innal malaikata fi hadainil yaumaini yaumil mamati wa yaumil ma'adi tatajalla lil mu'minina walil kafirin. Fatubashirul mu'minina birrahmati wa ridwani wa tu'birul kafirina bil haibati wal khusrani fala busra yauma idzil lil mujrimin. Jadi beliau memberikan komentar dengan mengatakan, dan pendapat ini ya
Artinya kedua pendapat ini tidak bertentangan. Artinya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa melihat malaikat itu pada hari kiamat, sementara pendapat pertama itu melihat malaikat ketika hendak meninggal, kata beliau kedua pendapat ini tidak saling bertentangan antara pendapat kedua dan pendapat pertama yang pendapat yang sebelumnya. Karena para malaikat di dua hari tersebut yaitu hari kematian dan hari kebangkitan, mereka menampakkan diri kepada orang mukmin dan orang kafir. Lalu mereka memberikan kabar gembira berupa rahmat dan ridho bagi kaum mukminin, dan mereka memberitakan kepada orang kafir dengan kecelakaan dan kerugian. Tidak ada kabar gembira bagi orang yang rajin berbuat dosa ketika itu. Ini perkataan Ibnu Katsir. Jika dari penjelasan ini kita pahami bagaimana menjelang kematian, terkadang manusia mereka melihat malaikat. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innal mu'mina idza hadarahul maut syahidathul malaikatu fasallamu alaihi wa basyaruhu bil jannah. Sesungguhnya ketika seorang hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya, maka akan disaksikan oleh malaikat dan mereka akan memberi salam kepada hamba yang mukmin dan memberikan kabar gembira dengan surga. Jika bagaimana dia senang gitu ya, bertemu dengan Allah gitu ya. Sebagaimana hadis yang dulu telah kita sampaikan berkenaan dengan barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Kita sudah jelaskan maksud daripada hadis ini, sehingga ketika Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kami semuanya tidak suka dengan kematian." Maka Rasulullah kata, tidak seperti itu yang dimaksud gitu ya. Artinya bagaimana ketika seorang mukmin itu nanti didatangi oleh malaikat maut ya, bagaimana dia dikabarkan dengan kebaikan-kebaikan, kemudian dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya kan itu. Jadi bagaimana mereka orang-orang beriman akan diberikan kabar gembira, bagaimana malaikat memberi salam kepadanya menjelang kematiannya. Apakah seorang mukmin pada waktu itu ketika malaikat memberikan salam kepadanya dia akan menjawabnya? Maka Ibnu Qayyim beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Ruh, waqad sumi'a ba'dul muhtadirina yaqul ahlan wa sahlan wa marhaban bihadhil wujuh. Dan terkadang bisa didengar kalimat yang diucapkan
oleh orang yang hendak mati. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wajah-wajah yang baru ini. Jadi bagaimana dia menyambut kedatangan malaikat itu dengan mengatakan semacam itu. Dan kata Ibnu Qayyim di kitab itu, terkadang ketika dia mengucapkan menyambut kedatangan malaikat dengan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bihadhil wujuh, terkadang kalimat ini terdengar oleh orang-orang yang hidup gitu. Dia ketika mengucapkan semacam itu. Dan kata Ibnu Qayyim, guru kami wa ahbaroni syekhuna an ba'dil muhtadirin fala adri usyahiduhu am ahbaro anhu. Jadi dia katakan, guru kami menceritakan kepadaku mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang-orang menjelang kematiannya. Saya tidak tahu apakah beliau menyaksikannya langsung atau hanya menukil berita. Annahu sumi'a wa huwa yaqul alaikas salam wa alaikas salam huna fajlis wa alaikas salam ha huna fajlis. Jadi bahwa didengarkan suara orang yang hendak meninggal, suara orang yang hendak mati, dia mengatakan alaikas salam, silahkan duduk di sini. Atau wa alaikas salam, silahkan duduk di sini. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Artinya dari sini bagaimana orang yang hendak meninggal, mereka melihat malaikat turun ya, sehingga dalam ayat tadi yang kita sebutkan tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi bagaimana malaikat akan turun kepada mereka, yaitu menjelang kematiannya, ketika ihtidar itu. Yang ini merupakan kondisi yang sangat berat yang dialami oleh seorang hamba. Bagaimana ketika menghadapi keadaan semacam itu, dia khawatir, takut tentang masa depannya, apa yang akan dihadapinya. Dia teringat dengan dosa-dosanya, apa yang akan dialaminya setelah kematiannya, apa yang akan dia dapatkan, apakah dia akan mendapatkan adab, apakah dia akan mendapatkan siksaan, ataukah dia akan mendapatkan nikmat. Banyak sekali perkara yang dia pikirkan. Maka setelah itu bagaimana Allah mengirimkan para malaikat untuk memberikan kabar gembira berupa surga kalau mereka orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan perkara gaib juga. Kita yang hidup tidak mengetahui tentang apa yang dialami oleh orang-orang yang hendak meninggal dunia. Kita tidak melihat malaikat yang turun yang hendak mencabut nyawanya. Itu semuanya merupakan perkara-perkara gaib. Sehingga Allah berfirman, falaula
idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Maka kalau begitu, mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat dan kami para malaikat lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jadi kejadian peristiwa saat itu tidak diketahui, tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup. Jadi di saat malaikat berada di dekat orang yang dalam kondisi ihtidar, bahkan di ayat tadi dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85 tadi dikatakan bagaimana malaikat itu lebih dekat daripada kita. Mungkin kita ada di sampingnya, malaikat lebih dekat lagi dengan orang yang hendak meninggal tersebut. Tetapi kita tidak bisa melihatnya karena ini perkara yang gaib. Kita tidak mengetahui tentang apa yang dialami orang-orang yang sedang menghadapi kematian, karena memang mereka tidak dihidupkan kembali untuk memberikan kabar apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 27, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Tidak, apabila nyawa telah sampai di atau telah sampai ke kerongkongan ya, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Jadi bagaimana ketika roh seseorang itu sampai di kerongkongan, maka dia tidak bisa kembali lagi, dan itu pertanda bahwa dia akan segera meninggal. Di saat itulah tobat sudah tidak diterima, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama, artinya sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan. Jadi sebelum itu tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau roh atau nyawa sudah berada di kerongkongan, maka bagaimana tobat sudah tidak ada gunanya. Sehingga seandainya ada di antara manusia itu ada yang mereka dihidupkan kembali dan bisa bercerita apa yang dialaminya, maka kita akan mendapatkan fakta, kita akan mendapatkan data-data. Tetapi tidak ada orang yang setelah mati kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian bercerita tentang apa yang dialaminya. Sehingga peristiwa-peristiwa itu semuanya itu merupakan peristiwa gaib ya, merupakan perkara-perkara yang gaib. Dan perkara gaib itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Kita berbicara semacam tadi itu berdasarkan dalil-dalil, termasuk pencabutan nyawa. Jadi bagaimana ketika Allah mengirim malaikat untuk mencabut nyawa seseorang, Allah kirimkan malaikat maut
Sehingga di dalam surat Sajdah ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi bagaimana dari ayat tadi, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Dan disebutkan dalam ayat tadi bahwa malaikat maut itu hanya satu. Malaikat maut hanya satu. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Jadi bagaimana malaikat maut itu hanya satu, akan tetapi dia memiliki banyak anggota, yaitu malaikat-malaikat lain yang membantunya di dalam proses pencabutan roh. Bagaimana malaikat maut itu nanti mencabut nyawa, mengeluarkannya dari jasad, setelah itu akan diambil oleh malaikat-malaikat. Maka di dalam hadis bagaimana sekelompok malaikat turun itu ya. Jadi kalau nanti ini rohnya orang-orang beriman, bagaimana malaikat rahmat itu yang akan mengambil roh itu setelah dicabut oleh malaikat maut. Atau malaikat adab ya, jika roh itu, nyawa itu adalah milik mereka orang-orang kafir ya. Sebagaimana nanti hadis yang ditunjukkan di dalam hadis Barok bin Azib. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, tawafathu rusulana, diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan juga itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 61. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 31, hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu malaikat, untuk mengambil nyawanya. Jadi ini keadaan manusia ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tetapi tadi malaikat maut ini ada malaikat-malaikat yang nanti membantunya. Sehingga bagaimana Allah mengirimkan malaikatnya baik kepada orang-orang mukmin maupun kepada orang kafir. Kepada orang-orang kafir Allah kirimkan malaikat yang nanti merupakan malaikat adab gitu ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim ahriju anfusakum. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat
memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Jadi ini proses pencabutan roh yang sangat mengerikan, yang ini juga tidak diketahui oleh orang-orang yang di sekelilingnya, karena ini juga perkara gaib. Dan kalau seandainya keadaan semacam itu terlihat, maka itu tidak gaib lagi gitu ya. Sementara bagaimana orang beriman tadi, dia didatangi oleh malaikat yang penuh dengan kasih sayang, malaikat rahmat gitu ya. Dia membawa kain dari surga ya, sehingga tentang keadaan pencabutan nyawa atau roh nanti disebutkan di dalam surat An-Nazi'at itu ya, di ayat 1 dan ayat 2 itu keadaannya. Di ayat 1 dikatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini nanti malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir ya. Jadi bagaimana nyawa mereka orang-orang kafir itu dicabut dengan kasar. Dan tentang mereka orang-orang kafir, bagaimana Allah berfirman kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, walau tara idid dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim ahriju anfusakum. Jadi alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Adapun orang beriman di ayat yang kedua, wan nasitati nasta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, sehingga dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Dan keadaan mereka orang mukmin dan orang kafir ketika roh dicabut itu dijelaskan secara panjang lebar di dalam hadis Barok bin Azib. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, jadi mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fantahena ilal qabri, ketika kami sudah sampai di kuburan, walamma yulhad, dan ketika liang lahat itu sedang digali ya, sudah sampai kuburan, liang lahat sedang digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekelilingnya. Ka'anna ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Karena saking memperhatikannya para sahabat terhadap Rasulullah. Jadi para sahabat kalau di hadapan Rasulullah seperti itu. Jadi kami duduk di hadapan Rasulullah seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Kita tahu kalau burung di atas kepala, kalau kita gerak burung itu akan terbang gitu ya. Saking kusuknya para sahabat di hadapan Rasulullah ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Mereka enggak toleh-toleh gitu ya. Burung ketika hinggap kita noleh pasti terbang gitu loh.
Sehingga dikatakan di sini ka'anna ala ru'usinat toir, seolah-olah di atas kepala-kepala kami itu ada burung, saking tenangnya. Wa fiyadihi udun yang kutufil ardi, kemudian di tangan beliau ada apa itu, tangkai seperti kayu kecil itu ya, dahan pohon yang diketuk-ketukkan ke tanah. Farofa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Qala, kemudian beliau berkata, Ista'idu billahi min adabil qabri marrataini. Beliau mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Beliau ucapkan 2 kali, au salasan atau 3 kali. Summa qal, kemudian beliau bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi qita'i minad dunya, apabila dia hendak meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, menuju kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihim malaikatun minas samai bidul wujuh, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah yang putih berseri. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu seperti mentari, seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama dengan mereka kain kafan dari kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari wewangian surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, kemudian mereka duduk ya, para malaikat ini duduk di hadapan orang ini sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malaikat maut. Ya, datanglah malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga dia duduk di atas kepala orang ini. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, uhruji ila magfirati minallah wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Qala, maka Rasulullah berkata, fa tahruju tasilu kama tasilul qatratu min fi syiqa. Jadi maka keluarlah roh itu dari jasad seperti keluarnya air dari syiqa ya. Syiqa itu tempat air yang terbuat dari kulit. Jadi waktu itu mereka kalau membawa air, menyimpan air, itu tempatnya itu dari kulit ya. Itu namanya syiqa. Dan ini memberikan gambaran bagaimana nanti nyawa roh ya, orang-orang beriman, orang-orang soleh itu dicabut, itu seperti air yang ditumpahkan ya dari tempat air gitu ya. Jadi akan keluar dengan gampang, dengan mudah, keluar dengan pelan-pelan tapi gampang gitu ya. Kita numpahkan air itu kan dari setempat semacam itu kan mudah itu ya, pelan-pelan sampai akhirnya bisa habis tanpa sisa itu. Jadi bagaimana nyawa itu nanti akan keluar dengan tenang tanpa ada halangan, seperti air yang keluar dari syikok tadi itu, sampai tetes terakhir akan habis semuanya tanpa ada halangan. Kemudian fayakhuduha faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yakhuduha. Maka ketika apa itu roh itu keluar, segera diambil oleh malaikat maut. Dan ketika roh itu sudah berada di tangan malaikat maut, tidak dibiarkan begitu saja. Artinya tidak dibiarkan sekejap saja, tetap berada di tangan malaikat maut.
tetapi langsung diambil oleh malaikat-malaikat tadi yang banyak tadi, yang duduk di hadapan orang tadi, di hadapan sejauh mata mandang tadi, langsung diambil dari tangan malaikat maut. Kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian diletakkan di dalam kain kafan yang telah mereka bawa dari surga. Wa fi dzalikal hanut, hanut itu wewangian yang berasal dari surga, yang itu akan disebarkan ke tubuh mayit, ke tubuh jenazah dan kain kafannya, sehingga wayah ruju minha ka'at ya binafhati misk wujidat ala wajhil ard, maka akan keluar roh itu darinya ya dengan bau yang wangi, yang paling wangi yang ada di atas muka bumi. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan fayash'aduna biha, mereka pun para malaikat itu membawa naik roh itu. Mereka naik dengannya, dengan roh itu dibawa naik oleh sekelompok malaikat tadi. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat ketika naik itu, karena langit itu ada penghuninya yaitu para malaikat-malaikat itu ya, dan tidaklah mereka melewati dari para malaikat-malaikat itu illa qalu, kecuali mereka akan berkata mahadaru khuttayyib, siapakah roh yang bagus ini. Jadi ditanya malaikat-malaikat yang dilewatinya itu, mereka bertanya siapa roh yang bagus ini. Fayaqulun fulan ibnu fulan, dia adalah fulan anaknya si fulan ya, bi asani asma'ihi allati kanu yusammunahu biya fid dunya, dengan disebutkan nama yang terbaik yang dia gunakan ketika hidup di dunia. Jadi kalau di dunia dia punya nama, maka disebut nama yang paling bagus yang dia sebut itu. Hatta yantahu biya ila sama'id dunya, sampai akhirnya sampai di langit dunia. Langit dunia itu langit yang ada di atas kita ya, langit pertama itu yang kita bisa lihat ke atas itu langit dunia. Fayastaftihuna lahu, mereka minta agar pintu langit dibukakan untuknya. Fayuftahu lahum, maka pintu langit pun dibukakan untuknya. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, kemudian para malaikat itu pun mengantarnya, ikut mengantar itu ya, sampai kepada langit berikutnya. Jadi malaikat yang ada di langit itu mengikut ngantar sampai kepada ke atas, naik sampai kepada langit berikutnya, karena langit itu ada 7 ya, langit itu ada 7 berlapis-lapis itu ya. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir pada langit yang ke-7. Kita tahu bagaimana dalam hadis Isra Mi'raj itu ya, bagaimana Rasulullah bertemu di langit pertama dengan Nabi siapa, langit kedua bertemu dengan Nabi siapa, itu artinya bagaimana langit itu ada lapis-lapis bersap-sap itu ya, dan ada 7, sebagaimana juga hadis ketika Musa minta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an at'uka bihi wa at'kuruka bihi wa at'uka bihi, wahai Tuhanku ajarilah aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa berdoa berzikir kepadamu ya. Qul ya Musa la ilaha illallah, maka Allah mengatakan katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Maka kemudian Musa pun berkata kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Tuhanku setiap hambamu sudah biasa mengucapkan ini gitu. Maksudnya Nabi Musa mengira ada ucapan yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah. Maka dijawab oleh Allah, ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a, wahai Musa jika seandainya langit yang 7 dengan para penghuninya selain aku, itu menunjukkan bahwa langit itu ada 7 ya, begitu juga bumi gitu ya. Jadi setelah sampailah ke langit yang ke-7, fayaqulullahu azza wa jalla,
Maka kemudian Allah Azza wa Jalla pun berfirman, uktubu kitab abdi fi iliyin, tulislah catatan hambaku di iliyin. Ya, ini tempat rohnya orang-orang beriman nanti. Wa aiduhu ilal ard, setelah itu kembalikan dia ke bumi. Jadi diangkat dulu, setelah sampai di iliyin nanti, maka nanti akan dikembalikan ke bumi, sehingga nanti ketika jasad itu dibawa, dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, lah bagaimana roh itu nanti akan dikembalikan ke dalam jasad untuk menghadapi peristiwa selanjutnya berupa nanti termasuk pertanyaan malaikat itu ya. Malaikat mungkar dan nakir. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan mereka darinya, maksudnya dari tanah, wa fiha uiduhum, dan ke dalamnya kami akan mengembalikannya, wa minha uhrijuhum tarotan ukhra, dan darinya pula saya akan keluarkan mereka di kesempatan yang lain nanti. Bagaimana mereka nanti juga akan dibangkitkan dari sana, bagaimana manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Di sana ada satu tulang yang tidak hancur karena ditimbun ya, yaitu ada tulang ekor yang nanti manusia akan dibangkitkan dari situ ya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian setelah itu akan datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, yang keduanya akan mendudukkannya. Fayaqulani lahu, dan keduanya berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya pun berkata lagi kepadanya, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian dia pun berkata lagi kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini ya. Kemudian fayaqul, maka dia pun menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, ya, keduanya berkata lagi, dari mana kamu mengetahui, apa ilmumu gitu ya. Fayaqul qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu, jadi aku membaca kitab Allah, saya mengimaninya, saya membenarkannya. Maka belajar terus ya. Fayunadi munadin fis sama, maka apa itu, berserulah seorang penyeru di langit, an sadaqa abdi, sungguh benar apa yang dikatakan oleh hambaku, fa afrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah ya. Jadi berikan kepadanya pakaian dari surga, waftahulahu baban ilal jannah, kemudian setelah itu bukakan untuknya pintu menuju surga. Faqala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basyarihi, kemudian setelah itu datanglah kepada orang yang meninggal tadi, kalau ini kan orang beriman ya, itu hembusan dari surga ya, bau wangi yang luar biasa. Kemudian kuburannya itu akan diluaskan seluas mata memandang. Dan ini bukan, sekali lagi ini juga termasuk gaib, karena itu termasuk nanti alam barzah, dan alam barzah itu alam gaib, bukan tanah pekuburan. Sebab kalau tanah pekuburan itu bukan gaib, sehingga ketika kita gali gitu ya, ya cuma segitu-gitu aja gitu. Katanya diluaskan seluas mata memandang, tapi saya gali kok ya cuma ukuran segitu saja. Nah, itu tanah pekuburan. Ya, tanah pekuburan, bukan alam kubur. Alam kubur itu alam gaib, kalau tanah pekuburan itu alam nyata. Adapun yang dialami orang yang setelah meninggal itu alam kubur ya.
Bukan, artinya bukan yang ada di tanah pekuburan itu. Kemudian qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, setelah itu datanglah kepadanya seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, wa hasanus siyab, pakaian yang indah, thayyibir rih, kemudian dengan bau yang wangi, fayaqul, dan dia berkata, absyir billadzi yasuruka, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang akan menyenangkan kamu, yang menggembirakan kamu. Hada yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini merupakan hari yang dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, maka dia pun berkata kepadanya, man anta, wa wajhuka wajhu yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang menunjukkan kebaikan. Jadi ketika datang seorang laki-laki dengan wajah tampan bau wangi tadi, maka dia berkata, siapa kamu? Wajahmu wajah yang menunjukkan kebaikan. Fayaqul, dia menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal kamu yang baik, amal kamu yang soleh. Fayaqul, maka dia pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kemudian dia pun berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah, tegakkan hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluargaku, aku akan kembali kepada hartaku. Ini kalau orang beriman. Kebalikannya nanti orang kafir. Tapi karena waktu ya, mungkin insya Allah kita akan lanjut bagaimana hadis Barok bin Azib, hadis panjang ini berkenaan dengan proses yang akan dialami oleh mereka orang-orang yang meninggal, baik orang mukmin maupun orang kafir. Tadi gambaran tentang orang beriman semacam itu. Kemudian bagaimana nanti dengan orang kafir, kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.